melihat mungkin dari informasi yang disampaikan oleh antara kedua aliansi ini berbeda. Nah, tapi pada hari ini jika dibandingkan dengan kemarin hanyalah seputar unjuk rasa simbolis, namun pada hari ini memang secara masif seperti itu mahasiswa diturunkan untuk membuat barikade mahasiswa, untuk membuat beberapa simbol-simbol lainnya seperti tadi juga ada pelepasan balon seperti itu, saudara, yang menyatakan PPN ini tinggi sekali seperti balon yang memang terbang ke atas, dan itu menjadi simbol dari para mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk memberitahu kepada pemerintah yang dinyatakan adanya jauh di balik barikade yang dibuat oleh kepolisian untuk dapat melihat bahwa balon-balon ini adalah PPN 12% yang melambung begitu tinggi dan menyengsarakan masyarakat. Seperti itu kata koordinator lapangan. Nah, lalu yang kedua juga tadi sempat dinyanyikan beberapa himne seperti itu, baik himne mahasiswa maupun himne yang dibuat oleh BMSI yang menyatakan penolakan mereka sekali lagi kepada PPN 12%. Edwin, biasanya kalau demonstrasi dilakukan pagi hari maka akan dibatasi sampai pukul 6 sore ya, artinya untuk mereka bisa pulang. Tapi kan ini mulainya sore hari. Apakah ada upaya juga dari pihak kepolisian untuk meminta pulang para demonstran? Betul sekali, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk kembali lagi pertama-tama mengimbau pastinya sebelum peringatan pertama bahkan diangkat oleh kepolisian untuk dapat merapikan barisan dan kembali ke rumah masing-masing. Namun di sini mahasiswa menolak seperti itu, dan memang kalau dari pantauan kami, saudara, polisi menyatakan bahwa untuk kembali ke esok hari untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa kembali. Namun di sini juga diteriakkan kembali lewat mobil komando mahasiswa bahwa besok merupakan hari libur seperti itu, yang dimana apakah ada yang mendengar mereka? Itu pertanyaan dari mereka jika mereka menyampaikan aspirasi. Maka dari itu sampai adanya representasi yang memang bisa diajak berdialog terkait dengan kajian yang telah mahasiswa lakukan terkait dengan penolakan PPN 12% ini, mereka tidak akan mundur. Sampai sekarang pun sesuai dengan memang pantauan kami di lapangan tidak ada pergerakan mundur, bahkan beberapa teriakan-teriakan dari mobil komando mahasiswa terus digaungkan seperti itu untuk membuat mahasiswa yang berada di barikade depan bertahan, dan dapat kita lihat juga di sisi lainnya terdapat barisan dari kepolisian yang telah memegang alat untuk segera memukul mundur mahasiswa. Di sini ada beberapa alat juga diturunkan seperti water cannon, lalu juga tadi di sini bukan hanya dari pihak kepolisian tapi juga ada satuan dari BRIMOB yang memang turut hadir di sini untuk mengamankan unjuk rasa penolakan PPN 12% dari BMSI yang berlangsung 27 Desember 2024 ini. Edwin, kami akan coba untuk panggil kepada koordinator lapangan pada hari ini. Di sini saudara, jika memang kami akan coba untuk ajak berdialog, namun itu yang dapat kami sampaikan untuk sekarang. Kembali ke studio. Edwin, adakah juga permintaan dari mahasiswa, misalnya meminta perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka malam hari ini? Ya, baik. Untuk permintaan dari mahasiswa sendiri masih mengarah kepada 3 hal yang mereka tuntut tadi, yakni sebenarnya fokus utamanya adalah kepada PPN 12%. Namun memang mungkin di sini melihat dari eskalasi unjuk rasa yang diadakan kemarin oleh BMSI Aliansi Kerakyatan dan sekarang dilakukan oleh BMSI Rakyat Bangkit seperti itu, memang mereka menuntut pemerintah untuk memberikan respons karena kedua hari ini telah dilakukan unjuk rasa namun belum ada respons balik yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Dan memang tadi sempat berdialog juga dengan koordinator lapangan yang masih sampai sekarang kami coba untuk ajak bicara seperti itu. Di sini memang kalau dari tuntutannya lebih kepada
permintaan untuk melihat kajian itu sendiri supaya tidak hanya menjadi unjuk rasa formalitas seperti itu kata mahasiswa dari BMSI, tapi juga dialog yang memang efisien dan juga efektif untuk kebijakan terkait dengan PPN 12% ini. Edwin, kalau sejak Anda melaporkan para mahasiswa kan berdiri begitu ya. Sekarang ini mereka mencoba untuk duduk. Apa sebenarnya yang paling baru yang terjadi saat ini? Ya, sampai sekarang di sini saudara bisa kita lihat di gambar yang memang ada di layar kaca saudara sekalian bahwa memang peringatan kedua telah diangkat di sini agar membubarkan diri dengan tertib. Dan di sini saya sudah ingin dan berbicara dengan mencoba untuk menghubungi dari Ketua Umum dari BMSI yang hadir pada hari ini. Kami tunggu sebentar, namun kembali ke laporan tadi, barikade yang tadinya sudah diturunkan sejak sore siang tadi, sekarang sudah dibuka. Nah, ini pertanda bahwa water cannon, mobil water cannon atau meriam air ini akan segera diluncurkan dan akan segera dioperasikan. Nah, ini yang menjadi peringatan juga dari kepolisian bagi mahasiswa untuk mundur supaya tidak terjadi adanya pengoperasian dari water cannon itu sendiri. Bukan hanya water cannon, tapi juga ada sejumlah alat-alat yang diturunkan. Nah, untuk selengkapnya kita ingin berbincang dengan Ketua Umum dari BMSI. Bukan, saya Koordinator wilayah Jabodetabek BMSI. Baik, boleh perkenalkan diri Mas sebelumnya, mohon maaf. Ya, saya Sabit Syahidan dari Universitas Negeri Jakarta. Oke. Mas Sabit, seperti itu. Mas, boleh kami ketahui apakah di sini pemerintah sudah memberikan respon seperti itu, baik representasinya? Belum ada sama sekali. Kita pengen ada yang menemui kita sebetulnya. Cuma sampai saat ini tidak ada satupun pihak dari istana ataupun pemerintah yang menemui kita selaku massa aksi. Makanya kita memutuskan untuk bertahan sampai ada pihak pemerintah yang menemui kita, begitu Mas. Baik, mungkin boleh disampaikan kembali Mas penegasan tuntutan pada hari ini apa saja, dan sekarang aktivitas dari mahasiswa sendiri sedang menunggu apa sih Mas sebenarnya? Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua, kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat. Begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Baik, Mas, ini sendiri kan sudah berjalan dari tadi sore seperti itu. Nah, ini berarti kan masih akan terus berlanjut. Apakah akan pulang seperti itu? Karena ini sudah mengingat sudah malam juga, berdasarkan dari permintaan kepolisian juga untuk mundur seperti itu dan kembali ke rumah masing-masing. Ya, sebetulnya kita tahu betul bagaimana skema polisi. Mereka menjanjikan silakan aksi besok-besok, tapi kita tidak mau itu. Kita ingin tuntutan kita hari ini dipenuhi sekarang juga, gitu. Karena kita sudah sama-sama sepakat bahwa kita tidak akan mundur sama sekali. Walaupun kita dipukul mundur, kita akan terus bertahan sampai tuntutan kita dinyatakan diterima dan juga akan direalisasikan, begitu. Mas, sebagai mahasiswa sendiri sebenarnya melihat urgensi dari PPN 12% ini apa sih, Mas? Itu betul-betul berdampak langsung pada masyarakat yang nantinya segala sektor akan mengalami peningkatan, yang itu mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga bagaimana susahnya masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang hanya dinaikkan 1% tapi akan terkena ke seluruh segmen dan juga seluruh sektor. Itu yang saat ini kita protes, gitu. Terakhir Mas, mungkin untuk sorotan dari kajian yang dilakukan oleh, di sini kan sebagai koordinator wilayah melihat di beberapa kampus, apa yang menjadi sorotan dari kajian tersebut, Mas? Yang jadi sorotan adalah bagaimana pemerintah pusat ataupun presiden ini diberikan kesempatan sebetulnya untuk mengeluarkan Perpu dalam bentuk untuk mengetes bagaimana keberpihakan mereka terhadap rakyat. Hari ini kita tekan itu, bagaimana Pak Prabowo yang baru saja dilantik, apakah betul-betul dia memihak kepada rakyat. Makanya kita tunggu responnya sampai malam dan kita tidak akan mundur sedikit pun, begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Dan tadi seperti yang bisa kita dengar dari koordinator wilayah Jabodetabek dari BMSI pada unjuk rasa pada hari ini memang telah mengemukakan beberapa hal yang menjadi perhatian, yakni yang utamanya adalah tentang terkait dengan kebijakan PPN 12% yang dinilai memang merugikan masyarakat. Kembali ke studio. Ya, Edwin, terima kasih laporannya langsung dari dekat
Patung Kuda, Jakarta. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami masih akan hadirkan laporan langsung dari demonstrasi menolak kenaikan PPN 12%.